Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Listiana dari jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 10 standar audit untuk memenuhi tugas mata kuliah pengauditan. Sebelum masuk ke apa saja sih 10 standar audit itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian standar audit. Pengertian standar audit menurut PSA adalah ketentuan-ketentuan dan pedoman umum yang harus diterapkan oleh akuntan publik dalam melaksanakan audit nantinya. Selanjutnya, 10 standar audit tersebut dikelompokkan menjadi 3 standar. Yang pertama standar umum, yang kedua standar pekerjaan lapangan, dan yang terakhir yaitu standar pelaporan. Masuk ke kelompok standar yang pertama, yaitu standar umum. Di dalam standar umum ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu kompetens atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Dalam melaksanakan suatu audit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Nah, keahlian tersebut bisa diperoleh dari pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pengalaman dalam mengikuti pelatihan audit. Yang kedua yaitu independen atau tidak terpengaruh. Bagi seorang auditor, sangat penting untuk bersikap independen. Independen dalam hal ini yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Adanya sikap intelektual dan jujur perlu dijunjung tinggi oleh seorang auditor. Yang ketiga yaitu do professional care atau tingkat keprofesionalan. Maksud dari standar ini yaitu adanya suatu sikap cermat dan seksama. Seorang auditor harus memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut. Keterampilan dalam hal cermat dan seksama tersebut untuk bisa mencerminkan seorang auditor yang profesional. Keprofesionalan akan menunjang keyakinan dalam melakukan evaluasi dalam laporan keuangan. Masuk ke kelompok standar yang kedua, yaitu standar pekerjaan lapangan. Standar audit dalam kategori ini berisi mengenai sikap dan juga pengetahuan seorang akuntan publik. Tentunya hal ini bersangkutan dengan skill yang ada. Dalam kelompok standar yang kedua ini juga terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu adequate planning and proper supervision. Sebuah profesi audit harus memiliki rencana pekerjaan yang baik. Artinya, seorang auditor harus bertanggung jawab untuk merencanakan hal-hal terkait dengan pekerjaan. Yang kedua yaitu pemahaman memadai atas struktur pengendalian intern. Seorang auditor harus memiliki pemahaman yang memadai tentang pengendalian intern, baik itu prosedur maupun desain tentang laporan keuangan. Yang ketiga yaitu bukti audit yang kompeten. Pekerjaan oleh auditor untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tentunya berdasarkan evaluasi bukti audit. Bukti tersebut bersifat variatif dan tentu harus benar-benar objektif, relevan, dan tepat waktu. Dalam standar audit yang terakhir yaitu standar pelaporan. Maksud dari standar ini yaitu laporan audit harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam kategori ini dibedakan menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu financial statement presented in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Maksud dari standar ini yaitu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau belum. Hal tersebut mencangkup konvensi, aturan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk membatasi praktek dalam akuntansi yang berlaku. Yang kedua yaitu konsistensi in the application atau harus konsisten. Nah, tujuan dari konsistensi ini yaitu untuk memberikan jaminan daya banding terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Selain itu juga untuk mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu isi laporan harus dipandang memadai dan mencangkup semua hal. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai. Yang keempat yaitu expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Laporan audit harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang telah ditentukan. Hal ini untuk menghindari kesalahan penafsiran seseorang. Bahkan, standar pelaporan ini harus dikaitkan dengan laporan keuangan yang ada.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan 10 standar audit tersebut. Yang pertama yaitu competence atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Yang kedua independence atau tidak terpengaruh. Yang ketiga due professional care atau tingkat keprofesionalan. Yang keempat adequate planning dan proper supervision. Yang kelima pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Yang keenam bukti audit yang kompeten. 7 financial statement presented in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang kedelapan konsistensi in the application atau harus konsisten. 9 isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Dan yang terakhir yaitu expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.